Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu topik kedua dari model stokastik, yaitu mengenai proses Poisson. Nah, apa itu proses Poisson? Sebelum nanti saya akan definisikan secara formalnya atau dalam definisi matematika. Cuman dalam bahasa yang paling sederhana, yang dimaksud dengan proses Poisson itu adalah proses stokastik di mana kejadian-kejadian atau kedatangan-kedatangan muncul secara kontinu dan kedatangan tersebut munculnya terjadi secara independen satu sama lain. Jadi independen di sini menyatakan bahwa kedatangan atau kejadian yang muncul itu tidak akan mempengaruhi kejadian atau kedatangan berikutnya. Jadi itu yang kita sebut independen. Jadi tidak ada kaitannya ya. Jadi kedatangan suatu kejadian itu tidak dipengaruhi oleh kejadian lainnya. Nah, banyak contoh kasus atau peristiwa yang bisa kita modelkan dengan proses Poisson. Salah satu contohnya misalkan banyaknya orang yang masuk ke dalam suatu toko, atau banyaknya bayi yang lahir, atau juga kalau dalam sepak bola misalkan kita bisa menghitung memodelkan banyaknya gol yang diciptakan oleh pemain. Atau kalau misalkan kita melihat dalam dunia asuransi misalnya, kita bisa memodelkan peristiwa banyaknya klaim asuransi yang masuk. Nah, sebagai ilustrasi di sini bagaimana memodelkan proses Poisson. Tadi kan idenya proses Poisson itu kan kita melihat adanya suatu kedatangan yang muncul secara kontinu. Misalkan saya punya suatu garis bilangan real yang menyatakan waktu, di mana waktu ini saya notasikan dengan T. Dimulai dari waktu 0 di awal waktu. Di sini kan idenya kita melihat munculnya suatu kejadian atau kedatangan. Misalkan dari waktu 0 di sini saya amati ada kedatangan pertama, katakanlah kedatangan pertama ada di sini. Di mana kejadian atau kedatangan ini saya notasikan dengan garis vertikal. Kemudian selang beberapa saat dari kejadian pertama saya mengamati kedatangan kedua ada di sini. Tidak jauh dari kedatangan kedua ada kedatangan ketiga. Kemudian saya mengamati kedatangan keempat terjadi pada waktu sekian. Kemudian selang cukup lama saya temukan kedatangan ke-5, kemudian ada kedatangan ke-6 dan kedatangan ke-7 ya. Jadi katakanlah di sini yang saya amati sampai dengan waktu sekian ini hanya saya mengamati ada 7 kejadian atau 7 kedatangan. Nah, di dalam proses stokastik, kedatangan-kedatangan yang kita amati sampai dengan waktu ke T itu di dalam proses stokastik biasanya kita pandang sebagai proses menghitung. Nanti saya juga akan definisikan apa itu proses menghitung. Cuma di sini yang paling sederhana, di sini saya coba kita modelkan proses kedatangan-kedatangan yang muncul dari waktu ke waktu. Ini sekarang kita pandang sebagai proses menghitung. Nah, apa itu proses menghitung? Di sini kalau saya ilustrasikan, misalkan saya gambarkan plot yang kedua. Ya. Ini masih sama, cuman sekarang saya menggambarkan dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi saya punya sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya ini adalah waktu ke T, yang menyatakan waktu T. Kemudian dari plot yang di atas, ini setiap kedatangannya, setiap waktu kedatangannya saya copy ke plot yang kedua. Jadi ini kan waktu pada kedatangan pertama, ini waktu kedatangan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kemudian tadi di sini sekarang kita pandang kejadian-kejadian yang muncul dari waktu ke waktu, kita pandang sebagai proses menghitung. Katakanlah proses menghitung ini saya notasikan dengan NT. Jadi NT di sini saya gambarkan dalam sumbu Y, di mana NT ini didefinisikan sebagai banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke T. Ya, jadi kalau mau proses menghitung berarti kan di sini sampai dengan waktu ke T kita bisa mengamati ada satu kejadian,
kemudian 2 kejadian, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi NT ini sekali lagi didefinisikan sebagai banyaknya kejadian atau kedatangan sampai dengan waktu ke T. Oke, nah sekarang kalau kita mulai dari titik 0, dari waktu 0, mulai dari titik 0, ini kan tidak ada kejadian yang muncul, berarti banyaknya kejadian mulai dari 0, ini nilainya 0. Kemudian ketika muncul kedatangan pertama, berarti ini ada satu kejadian. Berarti kita punya satu kejadian di sini. Kemudian dari waktu kedatangan pertama sampai dengan kedatangan kedua ini kan tidak ada kejadian. Berarti di sini dia berupa hasilnya sama karena cuma satu kejadian, berarti dia berupa garis horizontal. Baru sampai dengan waktu kedatangan kedua kita mengamati ada 2 kejadian. Jadi ketika kedatangan pertama terjadi hanya ada satu kejadian, kemudian ketika ada kedatangan kedua maka ada 2 kejadian. Berarti kita bisa gambarkan seperti tangga ya. Kemudian ketika ada kedatangan ketiga, berarti sampai dengan waktu kedatangan ketiga kita mengamati ada 3 kejadian. Dan seterusnya sampai kedatangan keempat kita mendapatkan ada sebanyak 4 kejadian. Kemudian sampai dengan kedatangan kelima ini masih hanya ada 4 ya. 4, kemudian sampai dengan kedatangan kelima kita baru mendapatkan ada 5 kejadian, 6, kemudian 7 ya. Jadi proses Poisson yang kita pandang sebagai proses menghitung, di sini kita menghitung sebagai banyaknya kejadian sampai waktu ke T. Jadi kalau kita gambarkan banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke T itu dia berupa seperti fungsi tangga ya. Jadi sampai dengan kedatangan sampai dengan waktu ke T sampai akhir plot di sini kita mendapatkan ada sebanyak 7 kejadian. Jadi total di sini ada 7 kejadian atau kedatangan. Dan tentunya ini akan terus berlanjut ya untuk waktu yang lebih besar. Cuma di sini saya hanya mengilustrasikan sampai dengan 7 kejadian karena yang saya amati sampai dengan waktu sekian di sini. Di sini saya hanya mengamati ada 7 kejadian. Nah, dari proses menghitung seperti ini atau yang dinotasikan dengan NT, di sini saya ingin tahu bagaimana bentuk PDF dari proses Poisson atau bentuk fungsi peluangnya. Nah, bagaimana cara menurunkan atau menentukan PDF dari proses Poisson? Karena kalau PDF-nya sudah bisa kita tentukan, nanti kita bisa memudahkan kita untuk memodelkan atau menghitung berbagai jenis peluang dari peristiwa yang kita modelkan dengan proses Poisson. Jadi idenya kita harus bisa menurunkan atau menentukan bagaimana fungsi distribusi dari proses Poisson. Nah, bagaimana caranya? Di sini cara menurunkan PDF dari proses Poisson itu kita turunkan dengan memandang bahwa banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke T itu kita pandang sebagai proses binomial yang akan digunakan untuk mengaproksimasi banyaknya kedatangan sampai dengan waktu ke T. Nah, bagaimana caranya kita pandang sebagai proses binomial? Di sini yang bisa kita lakukan adalah di sini saya akan buatkan plot lagi di bawah sini. Saya buatkan plot lagi. Plot Cartesius ya. Jadi kita punya sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya ini masih sama, kita pandang sebagai waktu kontinu. Kemudian sumbu Y-nya di sini nanti bukan sebagai kejadian sampai dengan waktu ke T, karena sekarang kita mau pandang NT ini sebagai proses binomial, sebagai distribusi binomial. Caranya bagaimana?
di sini dalam plot ini sekarang selang waktu yang saya punya di sini yang ada di sumbu X itu kita akan bagi menjadi beberapa blok atau kita katakan ada sebanyak n blok. Jadi misalkan di sini saya mengamati mulai dari waktu ke 0 sampai dengan waktu ke T besar. Kemudian kita coba bagi selang interval dari 0 sampai ke T itu menjadi n blok, menjadi beberapa blok. Jadi misalkan saya bagi menjadi beberapa blok tapi tentunya dengan panjang blok yang sama. Oke, jadi ini misalkan kita anggap selangnya sama, berarti dalam hal ini kita punya berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi di sini saya bagi menjadi 8 blok, artinya di sini kalau kita lihat bahwa untuk setiap blok ya, untuk setiap blok itu akan memiliki durasi waktu sebesar T dibagi N ya. Di durasi waktu T dibagi N, di mana N ini menyatakan banyaknya blok. Dalam hal ini N, banyaknya N yang saya gunakan adalah sebanyak 8 ya, karena kita punya 8 blok. Oke, nah sekarang kita akan tentukan, karena kita pandang sebagai proses binomial itu kan proses yang hanya ada 2 kejadian, yaitu kejadian sukses atau gagal. Nah, kita pandang sebagai proses binomial, caranya adalah menentukan apakah ada kejadian di setiap blok atau tidak. Jadi, kalau misalkan ada kejadian pada blok tersebut, ya kita katakan sukses. Tapi kalau tidak ada kejadian, maka kita katakan gagal. Misalkan kalau sukses ini saya beri notasi 0, saya beri notasi 1. Tapi kalau gagal kita kasih notasi 0. Oke, nah dari sini sekarang kita pandang blok pertama. Sekarang kalau kita lihat, kita proyeksikan dari plot yang ada di atas ini, kita lihat bahwa pada blok pertama, di sini kan kita lihat bahwa kejadian pertama itu terjadi pada blok pertama. Berarti di sini saya gambarkan dengan garis vertikal, di sini menyatakan ada kejadian. Kemudian kalau kita pandang blok kedua, kalau kita proyeksikan kejadian yang ada di plot sebelumnya di atas, pada blok kedua juga ada kejadian. Jadi dalam hal ini pada blok kedua ada 2 kejadian yang terjadi pada blok kedua. Cuman tetap karena kita pandang sebagai proses binomial, walaupun ada 2 kejadian, tetap kita hanya memandang bahwa di sini ada kedatangan. Ya, karena sebagai proses binomial kan hanya terjadi sukses atau gagal. Jadi walaupun kedatangannya ada 2 atau 3, kita hanya memandang bahwa ada kejadian sukses pada blok tersebut. Kemudian masuk ke blok ketiga, di sini tidak ada kedatangan atau kejadian, berarti kita nyatakan dengan 0 atau gagal. Kemudian blok berikutnya, blok keempat, di sini kita ada 1 kejadian ya. Kejadian keempat itu terjadi pada blok keempat, berarti ini percobaannya kita katakan kita mengamati sukses, kejadian sukses. Blok berikutnya tidak ada, yang ini juga tidak ada ya, tidak ada kejadian, berarti gagal. Kemudian blok berikutnya, di sini katakanlah 3 kejadian ini terjadi pada blok ke-7. Karena 3 kejadian ada pada blok ke-7, tetap kita hanya memandang sebagai kejadian sukses, ada kedatangan. Kemudian blok yang terakhir ini tidak ada kedatangan. Oke, nah sekarang kalau kita pandang proses Poisson ini atau kedatangan yang muncul dari waktu ke waktu ini kita pandang sebagai proses binomial, ternyata apa yang terjadi? Kita hanya mendapatkan 4 kejadian. Jadi kalau kita lihat dari proses binomial seperti ini, di mana kita bagi menjadi blok, berarti total kejadian yang kita amati hanya ada 4 kejadian.
Nah, apa yang salah dengan proses binomial ini? Karena sebagai proses binomial ada 4 kejadian, padahal realnya itu kan harusnya ada 7 kejadian. Jadi apa yang salah dengan percobaan binomial ini? Ya, yang pasti di sini yang salah adalah bloknya itu terlalu besar atau bloknya itu kurang kecil. Karena kalau kita lihat, karena bloknya terlalu besar, sehingga satu blok itu bisa memuat lebih dari satu kejadian. Jadi ketika muncul dalam satu blok muncul lebih dari satu kejadian, itu kita hanya pandang sebagai satu kejadian sukses. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengaproksimasi banyaknya kejadian atau peristiwa yang muncul sebagai proses binomial? Yang perlu kita lakukan adalah kita buat bloknya sekecil mungkin. Jadi kalau bloknya sekecil mungkin, artinya kita bisa membuat bahwa dalam satu blok itu hanya memuat satu kejadian. Ya, nah sekarang artinya apa? Kita harus mencoba atau kita pandang bahwa bloknya itu sekecil mungkin, artinya kita pandang bahwa n-nya, banyak bloknya sebanyak mungkin, berarti kita asumsikan n-nya menuju tak hingga. Jadi kalau n-nya sangat besar, jadi itu memungkinkan bahwa nanti ketika kita pandang sebagai proses binomial, hanya ada satu kejadian yang mungkin muncul terjadi dalam satu blok. Nah, di dalam percobaan binomial, tentu kan kita harus mendefinisikan ada peluang suksesnya. Sedangkan selain peluang sukses, kita juga harus menentukan ada berapa banyak kejadian yang mau kita amati. Sedangkan banyaknya kejadian yang mau kita amati kan kita notasikan dengan n, ya. Oke, sedikit mengingat lagi, misalkan kita punya x itu berdistribusi binomial, dimana biasanya kan di sini parameternya adalah n dengan p. Kalau dalam proses menghitung di sini atau dalam proses melihat banyaknya kejadian, n itu dalam plot yang saya gambarkan di sini itu menyatakan banyaknya blok, sedangkan p ini adalah peluang sukses. Nah, ini mudah kita tunjukkan bahwa peluang suksesnya p ini menyatakan peluang sukses, di mana peluang sukses ini bisa kita hitung sebagai lambda dikali T per N, di mana lambdanya ini menyatakan laju kedatangan per satuan waktu. Laju kedatangan, jadi ini adalah banyaknya kedatangan per satuan waktu. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya lambdanya 10, artinya persatuan waktu katakanlah ada 10 kedatangan. Kemudian misalkan T per N-nya kita buat misalkan T per N-nya bloknya durasi T per N ini kan durasi blok ya. Ini harusnya saya pakai notasi T besar ya. Ini saya ganti. Karena T itu panjang interval yang kita amati, ini T besar. Ini juga T besar ya. Misalkan durasi waktu per bloknya adalah 0,01. Berarti kalau kita punya contoh seperti ini artinya peluang sukses untuk dalam satu blok itu sebesar 0,1. Oke, nah sekarang kalau kita kembali mengingat bagaimana bentuk PDF atau PMF dari peubah cek yang berdistribusi binomial. Jadi misalkan kita mau menghitung peluang XN sama dengan K. Jadi misalkan XN ini banyaknya kejadian ya. Banyaknya kejadian yang kita amati atau banyaknya kejadian sukses. Ya, jadi XN di sini X-nya ini menyatakan banyaknya sukses. Berarti kalau dalam hal ini peluang mengamati adanya banyaknya sukses atau banyaknya kejadian
itu sebanyak K, berarti ini kan bisa kita tuliskan peluang distribusi peluangnya adalah kombinasi NK dikali peluang sukses pangkat K dikali peluang gagal atau 1 minus P pangkat N minus K. Dan ini berlaku untuk K-nya 0, 1 sampai dengan N. Ya. Nah, dari sini kita sudah tuliskan ya, peluang suksesnya itu kan bisa kita hitung sebagai lambda T per N. Berarti kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, berarti N kombinasi NK ini adalah lambda T per N pangkat K dikali 1 minus lambda T per N pangkat N minus K. Nah, ini kan kalau kita memandang sebagai proses binomial, dan kita tahu tadi kan supaya proses Poissonnya bisa kita aproksimasi sebagai proses binomial, idenya kan tadi kita buat bloknya itu sebanyak mungkin, atau kita ambil N-nya menuju K hingga. Artinya peluang bahwa saya mempunyai K kedatangan dalam proses Poisson itu adalah ketika kita ambil proses binomialnya adalah ketika N-nya menuju K hingga. Berarti kalau kita mau menghitung peluang banyaknya K kedatangan dalam proses binomial, itu kita ambil limitnya. Kita ambil limit untuk N menuju K hingga, artinya bloknya sebesar mungkin dari fungsi peluang yang kita pandang sebagai tadi ya binomial. Xn-nya sama dengan K. Jadi dari sini kalau kita hitung berarti limit N menuju K hingga. Sekarang kita jabarkan kombinasi dari NK itu kan adalah N faktorial dibagi N minus K faktorial dikali K faktorial. Kemudian ini kita kalikan lambda T pangkat K. Kemudian ini dibagi N pangkat K dikali 1 minus lambda T per N minus K. Oke, nah sekarang kalau kita jabarkan lagi ya, limit N menuju K hingga, yang ini yang faktorial, ini kan kalau kita jabarkan, ini kan artinya N dikali N minus 1 dikali N minus 2 sampai dengan N minus K plus 1 dibagi nah sekarang N pangkat K yang ada di sini ini saya pindahkan ke sebelah kiri ya, ke bagian dari penjabaran kombinasi. Kalau N pangkat K itu kan artinya kita kalikan N dikali N kali N sampai dengan kali N, tentunya ini sebanyak K. Kemudian untuk ruas yang di atas, di sini kenapa bisa sampai N minus K plus 1? Karena ini adalah penyederhanaan dari persamaan yang ini. Ya, jadi persamaan ini kalau saya jabarkan hasilnya yang ada di atas. Kemudian ini saya bagi dengan N pangkat K. Kemudian yang kedua, di sini kita punya lambda T pangkat K dibagi, ini K faktorialnya, ini saya pindahkan ke persamaan yang kedua, bagian yang kedua ini saya sebut K faktorial. Kemudian yang ketiga, di sini adalah 1 minus lambda T per N pangkat N, karena N minus K berarti dibagi dengan 1 minus lambda T K per N pangkat K. Sekarang perhatikan komponen pertama dari persamaan ini. Komponen yang ada di atas ini kan ada sebanyak N. Jadi kalau kita bagi ini N dibagi N kan hasilnya 1. Kemudian kita pandang yang N minus 1 dibagi N. Kemudian kita pandang yang N minus 2 dibagi N.
sampai dengan yang n-k plus 1 kita bagi dengan n. Nah, karena n-nya cukup besar atau menuju tak hingga, berarti untuk yang komponen pertama di sini, ini kan n bagi n nilainya 1. Karena n-nya cukup besar, ini juga sama. n-1 dibagi n, berarti ini juga 1. Kalau kita ambil limitnya untuk n menuju tak hingga, begitu juga ini. Karena n-nya cukup besar, berarti pembagian ini n-2 bagi n juga 1. Ini juga sama, sampai dengan n-k plus 1 dibagi n, karena n-nya cukup besar, ini juga pembagiannya sama dengan 1. Kemudian untuk komponen yang kedua, di sini kita punya lambda t pangkat k dibagi k faktorial. Kalau kita ambil limit menuju tak hingga dari n-nya, ini karena dia berupa konstan ya, tidak mengandung n, berarti ini tidak berubah. Ya, karena dia konstan tidak mengandung n, berarti ini adalah lambda t pangkat k dibagi k faktorial. Nah, sekarang kalau kita ambil limit n menuju tak hingga dari persamaan dari komponen yang ketiga, pertama yang paling mudah sekarang kita pandang untuk yang bawah ini. Yang bawah ini kalau kita hitung ketika n-nya kita ambil menuju tak hingga, berarti lambda t untuk n yang besar berarti ini kan menjadi 0 ya, karena saking besarnya nilai n, berarti lambda t dibagi n ini sama dengan 0, berarti 1 dikurangi 0 pangkat k, ini hasilnya adalah 1. Sedangkan yang di atas, kalau kita ambil limit, ini bisa kita lihat atau bisa kita ingat kembali, kalau kita ambil, kita punya persamaan t menuju tak hingga dari 1 minus t per n, pangkat n ini kan sama dengan e pangkat t. Jadi persamaan komponen ketiga yang di atas ini mirip seperti ini ya. Jadi kalau kita ambil nilainya, ini sama dengan e pangkat, ini yang di atas ini adalah e pangkat lambda t, ya e pangkat lambda t. Berarti kalau kita sederhanakan, berarti persamaan dari banyaknya kedatangan peluang dari k kedatangan sebagai aproksimasi dari distribusi binomial dikali dengan di sini kita tuliskan berarti e pangkat lambda t. Jadi ini ya hasil penurunan di mana kita ambil aproksimasi dari distribusi atau percobaan binomial di mana n-nya kita ambil menuju tak hingga. Jadi banyaknya kedatangan atau tadi banyaknya kedatangan kan kita notasikan dengan nt sampai dengan waktu ke t ada sebanyak k kedatangan. Ini bisa kita hitung peluangnya sebagai lambda t pangkat k dikali e pangkat lambda t dibagi k faktorial, dimana di sini tentunya t-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian k-nya ini berlaku berupa bilangan diskrit 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini seharusnya bisa mengingatkan kita sebagai persamaan dari distribusi Poisson. Cuman mungkin sebelumnya ketika kita belajar proses Poisson kan parameternya adalah lambda. Sebelumnya yang ini adalah lambda pangkat k dikali e pangkat lambda dibagi k faktorial. Nah, cuman di sini karena lambdanya kita ganti parameternya menjadi lambda t. Jadi dengan kata lain, nt ini dia berdistribusi Poisson, tapi parameternya bukan lambda, tapi parameternya kita ganti menjadi lambda t. Jadi dengan kata lain, proses Poisson itu juga berdistribusi Poisson, tapi parameternya adalah lambda t, di mana pembaca Poisson ini menyatakan banyaknya kejadian pada interval dengan panjang t, dengan parameternya adalah lambda t. Sebagai ilustrasi bagaimana memodelkan banyaknya kedatangan sebagai proses Poisson dengan parameter lambda t, di sini saya berikan aplikasi contoh soal ya. Misalkan di sini diberikan banyaknya kejadian gempa di Pulau Jawa, setiap minggunya adalah 2 gempa. Jadi setiap minggu ada kejadian 2 gempa. Kemudian yang ditanyakan berapa peluang setidaknya 3 gempa selama 2 minggu ke depan.
Nah, sekarang kita coba identifikasi parameternya, karena jelas ini kan kita berbicara sebagai proses Poisson ya, karena kita mengamati banyaknya kejadian gempa dalam selang waktu T. Nah, sekarang perhatikan di sini yang kita tanyakan berapa peluang setidaknya 3 gempa. Berarti kejadiannya setidaknya ada 3 gempa. Berarti ini adalah sebagai K. Ya, banyaknya kedatangan setidaknya ada K gempa selama 2 minggu ke depan. Berarti ini adalah parameter T-nya. Berarti yang kita tanyakan di sini apa? Peluang banyaknya gempa atau NT. Cuman dalam hal ini kan kita ketahui T-nya adalah 2 minggu. Berarti N2 setidaknya 3 gempa, berarti paling sedikit ini lebih besar dari 3 ya, karena setidaknya 3 gempa. Kemudian ini yang kita tanyakan. Nah, sebelum kita hitung berapa peluangnya, kan kita harus tahu N2 ini berdistribusi apa. N2 ini kan pasti berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah lambda T. Kita tahu lambdanya berapa? Di sini kan diberikan 2 ya. Lambdanya adalah 2. 2 ini adalah lambda. Kemudian T-nya itu adalah 2 ya, karena kan di sini kita mau melihat dalam 2 minggu ke depan, berarti Poisson 2 dikali 2 ya, atau dengan kata lain N2 ini berdistribusi Poisson parameternya adalah 4 ya. Nah, karena kita tahu N2 berdistribusi Poisson, kita bisa dengan mudah menghitung peluang N2 lebih besar sama dengan 3. Yang paling mudah kalau lebih besar sama dengan 3 kan tentu harus kita hitung sampai dengan kejadian tak hingga banyaknya. Jadi kita balik, ini kita hitung sebagai 1 dikurang peluang N2 lebih kecil dari sama dengan 2. Berarti ini artinya kita hitung 1 dikurang peluang N2 sama dengan 0 ditambah peluang N2 sama dengan 1 ditambah peluang N2 sama dengan 2. Berarti kalau kita hitung peluang N2 sama dengan 0, ini kan berarti kita hitung sebagai dari peluang distribusi Poisson, lambda T-nya adalah 4 ya. Berarti ini adalah 4 pangkat 0 ya kan, lambda T pangkat K ya, 4 pangkat 0, K-nya adalah 0 dikali pangkat minus lambda T-nya adalah 4 dibagi K faktorial, berarti 0 faktorial. Ditambah peluang N2 sama dengan 1, ini adalah berarti 4 pangkat 1 dikali pangkat minus 4 dibagi 1 faktorial ditambah 4 pangkat 2 dikali pangkat minus 4 dibagi 2 faktorial. Sama dengan ini kan berarti 1 dikurang 4 pangkat 0 adalah 1 ya, berarti ini pangkat minus 4 ditambah ini 4 pangkat minus 4 ditambah ini 4 pangkat 2 16 bagi 2 8, berarti ini adalah 8 pangkat minus 4. Berarti ini adalah 1 dikurang ini menjadi 13 pangkat minus 4. Kalau kita hitung ini kurang lebih peluangnya adalah sebesar 0,76 ya. Jadi peluang setidaknya ada 3 gempa dalam 2 minggu ke depan, peluangnya adalah 0,76. Oke, nah sekarang di sini tadi kan sudah kita bahas ya penurunan dari proses Poisson yang kita aproksimasi sebagai proses binomial. Dan tadi saya sebutkan ide dari proses Poisson adalah kita pandang sebagai proses menghitung. Nah, sekarang saya akan definisikan apa itu proses menghitung. Ya, jadi sekarang kita definisikan secara formal dalam bahasa matematika apa sih yang dimaksud dengan proses menghitung. Atau kalau dalam bahasa Inggris ini menghitung itu counting ya, jadi counting proses.
Oke, proses menghitung ini kita definisikan bahwa suatu proses stokastik, ya, suatu proses stokastik itu kita katakan proses menghitung. Ya, suatu proses stokastik adalah proses menghitung jika NT-nya, kan tadi kita notasikan dengan NT. Suatu proses stokastik adalah proses menghitung jika NT ini menyatakan banyaknya total kejadian, ya, merupakan total banyaknya kejadian yang terjadi sampai dengan waktu ke T. Jadi sampai waktu ke T, ya. Jadi yang kita sebut sebagai proses menghitung. Nah, berdasarkan definisinya, proses yang namanya proses menghitung itu harus memiliki atau memenuhi beberapa kriteria tertentu, ya. Jadi di sini saya tuliskan properti atau kriteria dari proses menghitung. Pertama, propertinya dia harus memenuhi bahwa banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke T, dia pasti lebih besar dari 0, karena menghitung itu tidak pernah negatif, ya. Jadi paling sedikit adalah 0. Kemudian yang kedua, yang namanya proses menghitung atau NT ini adalah selalu berupa bilangan bulat atau bilangan integer. Karena nggak mungkin, ya, kita menghitung adanya kejadian 2,5 atau misalkan 3,7, jelas nggak mungkin, ya. Jadi selalu berupa bilangan diskrit atau bilangan bulat. Kemudian properti yang ketiga adalah kalau kita punya waktu, misalkan ada dua waktu yang saya sebut S dan T, di mana waktu PS itu lebih kecil daripada T, jelas pasti banyaknya kejadian pada waktu ke S itu pasti lebih kecil, ya, atau minimal atau sama dengan NT. Jadi ketika kita punya waktu S yang lebih kecil dari T, ya tentu banyaknya kejadian pada waktu ke S akan lebih kecil sama dengan NT. Bisa sama dengan, ya, kalau tidak ada kejadian yang kita amati dari waktu ke S sampai dengan waktu ke T. Kemudian properti yang keempat adalah kalau misalkan sama dengan yang poin 3, kalau S-nya itu lebih kecil dari T, maka kalau kita ambil banyaknya kejadian pada waktu ke T dikurangi banyaknya kejadian pada waktu ke S, ini adalah banyaknya kejadian yang terjadi pada interval S sampai dengan T, ya. Pada interval S sampai dengan T. Ya, ini kan jelas, ya. Jadi kalau kita punya bilangan waktu, misalkan ini adalah waktu ke S, ini adalah waktu ke T, banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke S ini sebesar NS, sedangkan banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke T adalah NT. Berarti kalau kita mau menghitung banyaknya kejadian pada selang interval S sampai dengan T, ya, ini bisa kita hitung dengan NT dikurangin NS. Oke, jadi ini, ya, properti yang harus dipenuhi sebagai proses menghitung. Oke, nah sekarang saya mau memaparkan, menjelaskan ada dua sifat penting, ya, sebelum saya masuk ke proses Poisson itu apa. Jadi ada dua asumsi penting di dalam proses Poisson. Itu ada kondisi yang kita sebut, ada yang disebut kenaikan independen, ada yang disebut kenaikan stasioner. Jadi sekarang saya membahas dua konsep penting sebelum saya definisikan proses Poisson. Pertama itu ada yang disebut kenaikan independen, dan yang kedua ada kenaikan
stasioner. Kenaikan independen ini istilahnya kita sebut independent increment. Independent increment. Nah, apa itu kenaikan independen? Kenaikan independen itu adalah terjadi jika banyaknya kejadian yang terjadi pada selang waktu yang saling asing itu saling bebas. Ya, jadi di sini saya definisikan dulu banyaknya kejadian yang terjadi pada selang waktu yang saling asing ini adalah saling bebas. Jadi harus dipahami saling asing dan saling bebas itu adalah dua istilah yang berbeda. Saling asing itu adalah kalau kita berbicara diagram Venn itu kan artinya dua kejadian yang saling lepas ya atau tidak beririsan, sedangkan saling bebas itu adalah istilah lain dari independen. Jadi kalau kita punya kejadian pada selang yang saling lepas atau saling asing, maka kita katakan kejadian pada satu selang tersebut itu independen dari selang yang lainnya. Jadi sebagai ilustrasi di sini misalkan saya punya bilangan waktu kontinu T ya, ini deret adalah garis bilangan waktu. Misalkan saya punya ini adalah indeks misalkan ini T1, ini adalah T2, T3, ini adalah T4. Sampai dengan waktu T1 kita punya banyak kejadian, kita notasikan dengan NT1, atau misalkan sampai dengan T2 berarti ada NT2, banyaknya kejadian sampai dengan NT2. Misalkan kita amati ini adalah kejadian pada selang T1 sampai T2, banyaknya kejadian yang terjadi pada selang T1 dan T2 kan berdasarkan properti dari proses menghitung, ini ada sebanyak NT2 dikurangi NT1. Kemudian kalau kita mengamati banyaknya kejadian antara selang T3 sampai T4, ini banyaknya kejadiannya adalah NT4 dikurangi NT3. Nah, bisa kita perhatikan bahwa kedua interval ini kan saling bebas ya, karena tidak beririsan. Karena saling bebas, maka kita katakan banyaknya kejadian yang terjadi pada selang T1 dan T2 itu saling independen dari kejadian yang terjadi pada selang T3 dan T4. Ya, jadi kenaikan independen ini hanya berlaku ketika kita memandang dua kejadian yang saling lepas, maka kedua kejadian tersebut tidak mempengaruhi kejadian pada selang yang berikutnya. Ini kita katakan dua kejadian ini saling independen. Oke, kemudian properti yang kedua yang mau saya bahas itu yang pertama tadi kenaikan independen, yang kedua ada yang disebut kenaikan stasioner. Atau ini kita sebut stationary increment. Stationary increment. Nah, apa itu stationary increment? Stationary increment ini adalah definisinya jika distribusi banyaknya kejadian pada suatu selang itu hanya bergantung pada panjang selang. Ya, jadi di sini kalau kayak saya definisikan, kenaikan stasioner ini menyatakan jika distribusi banyaknya kejadian pada setiap selang
ini hanya bergantung pada panjang selang. Jadi tidak lagi bergantung pada waktu, hanya bergantung pada panjang selang dan tidak lagi bergantung pada waktu. Sebagai contoh, misalkan di sini saya gambarkan garis bilangan waktu kontinu. Misalkan di awal waktu di sini kan kita selalu mulai dari 0 ya. Misalkan di sini saya mengamati ada selang waktunya S ya. Kemudian misalkan saya punya selang waktu ini katakanlah dari T1, T2 katakanlah panjangnya juga sebesar S ya. Kemudian misalkan lagi saya punya T3, T4, ini juga selangnya sepanjang S. Misalkan ya cukup ya 3 aja ya. Jadi kenaikan stasioner ini menyatakan apa? Pertama kita punya untuk kejadian yang terjadi pada selang pertama, ini kan kita sebut NS ya. Karena banyaknya kejadian dari 0 sampai S berarti ada sebanyak NS. Kemudian dari T1, T2 berdasarkan definisi ini kan apa? Banyaknya kejadian NT2 dikurangi NT1. Karena di sini bersifat kenaikan stasioner, ini menyatakan apa? Karena tidak lagi bergantung pada waktu T1 dan 2, kenaikan stasioner itu banyaknya kejadian pada suatu selang hanya bergantung pada panjang selang. Karena panjang selang T1 dan T2 adalah S, maka banyaknya kejadian pada selang T1 dan T2 ini sama dengan banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke S. Begitu juga berdasarkan definisi properti dari proses menghitung, banyaknya kejadian T3 sampai T4 ini kan kita tuliskan NT4 dikurangi NT3. Kenaikan stasioner menyatakan bahwa kejadian ini hanya bergantung pada panjang selang, dan karena panjang selangnya S berarti ini bisa kita sederhanakan sebagai banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke S. Nah, dua properti ini juga sebenarnya ini asumsi yang cukup nanti bisa memudahkan kita di dalam perhitungan atau memudahkan kita di dalam analisis. Jadi kenaikan stasioner dan kenaikan independen ini adalah sifat yang nanti akan kita gunakan di dalam proses Poisson ya. Nah, sekarang saya akan mendefinisikan apa itu proses Poisson. Jadi kan salah satu proses menghitung yang paling penting itu adalah proses Poisson. Jadi dengan kata lain proses Poisson itu adalah proses menghitung juga, cuman ada beberapa properti yang kita sederhanakan sehingga asumsinya ada beberapa asumsi yang kita tambahkan sehingga itu nanti mempermudah kita untuk melakukan analisis. Nah, sekarang saya berikan definisi proses Poisson ya. Jadi proses menghitung itu adalah proses Poisson. Proses menghitung ini tadi kita notasikan dengan NT, di mana T-nya lebih besar dari 0. Proses menghitung adalah proses Poisson. Proses Poisson dengan laju lambda. Jadi lambda ini menyatakan banyaknya kejadian atau kedatangan dalam satuan waktu, di mana laju ini kita asumsikan pasti lebih besar dari 0. Ya, jadi proses menghitung adalah proses Poisson jika memenuhi beberapa properti berikut. Pertama, N0 atau banyaknya kejadian waktu pada awal waktu, ya jelas pasti tidak ada kejadian, ini pasti nilainya adalah 0. Kemudian properti yang kedua,
Proses menghitung sebagai proses Poisson itu dia memenuhi dua sifat yang tadi saya jelaskan, yaitu memiliki kenaikan independen dan kenaikan stasioner. Kemudian properti yang ketiga, banyaknya kejadian di sembarang interval waktu dengan panjang intervalnya adalah misalkan T. Jadi misalkan banyaknya kejadian di sembarang interval waktu T itu misalkan berdistribusi Poisson dengan min-nya adalah lambda T. Dan ini berlaku dengan min lambda T ya. Maka di sini kita bisa hitung bahwa peluang banyaknya kejadian sampai dengan waktu nt plus s dikurangi ns. Misalkan ini ada sebanyak n kejadian, jadi ini di dalam interval t ya, t plus s sampai dengan dari interval s sampai dengan t plus s, ini kan berarti interval panjangnya adalah t. Ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat, ini adalah lambda T pangkat N kali E pangkat minus lambda T dibagi dengan N faktorial. Dan ini berlaku untuk S T lebih besar sama dengan 0 dan N-nya ini untuk kejadian nilainya berupa bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi properti yang ketiga ini kan kalau kita karena dia bersifat, sebenarnya properti yang ketiga itu karena memenuhi asumsi kenaikan stasioner ya. Jadi karena stasioner bahwa banyaknya kejadian dalam suatu interval itu hanya bergantung pada panjang interval. Jadi kan kalau kita pandang persamaan ini nt plus s sampai dengan s, ini kan panjang intervalnya adalah t. Jadi banyaknya kejadian, ini kalau kita tuliskan jadi nt. Jadi banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke t, kalau kita mau menghitung berapa peluang nt sama dengan n, ya kita hitung sebagai peluang dari distribusi Poisson. Nah, kenapa kita sebut lambda t-nya adalah min? Sebenarnya kan kalau kembali lagi mengingat materi mengenai distribusi Poisson, saya lagi kembali ke atas ya, belum sempat saya tuliskan di sini. Kalau kita punya poba acak berdistribusi Poisson, kita tahu bahwa ekspektasi dari nt atau ekspektasi dari poba acak Poisson kan nilainya sama dengan parameternya. Berarti minnya adalah lambda t. Kemudian properti yang menarik dari Poisson ini apa? Bahwa minnya itu sama dengan variansinya. Jadi variansi dari nt itu juga sama dengan minnya, berarti lambda t. Jadi ini ya 3 properti dari distribusi Poisson. Oke, nah sebagai ilustrasi di sini saya berikan contoh soal yang bisa kita modelkan sebagai proses Poisson. Di sini saya berikan misalkan banyaknya pelanggan yang datang ke suatu toko itu mengikuti proses Poisson dengan laju atau lambdanya adalah 1 orang per 5 menit.
diasumsikan bahwa toko itu buka pukul 8. Nah, yang pertama ditanyakan berapa peluang tidak ada orang datang sampai dengan pukul 8.15. Nah, untuk memudahkan di sini biasanya saya gambarkan dulu ya garis bilangannya, garis bilangan waktu. Kemudian di sini kita selalu mulai dari titik 0, atau dalam hal ini nolnya itu adalah pukul 8 karena tokonya buka pukul 8. Kemudian diamati bahwa tidak ada orang datang sampai dengan pukul 8.15. Katakanlah ini adalah 8.15. Kemudian diketahui bahwa lambdanya itu adalah 1 orang per 5 menit. Lambdanya adalah 1 orang. Lambdanya 1 orang per 5 menit. Karena di sini satuan waktunya kita gunakan per 5 menit, berarti kalau saya pakai T kita transformasi ya, kita ubah 8 ini kalau dalam satuan per 5 menit, 8 itu kan karena dia titik awal berarti T-nya 0. Kalau kita pakai satuan per 5 menit, berarti 8.15 itu T-nya sama dengan 3. Berarti kalau kita mau menghitung berapa peluang tidak ada orang sampai dengan 8.15, artinya di sini kita menghitung peluang N3 itu sama dengan 0 ya. Karena kita satuannya per 5 menit, berarti sampai dengan waktu ketiga tidak ada orang, berarti kan banyaknya kedatangan sama dengan 0. Berarti di sini kita harus tahu bahwa N3 itu kan dia berdistribusi Poisson dengan parameternya apa? Adalah lambda T. Lambdanya adalah 1, sedangkan T-nya adalah 3. Ya, lambda T di mana lambdanya 1 dikalikan 3. Berarti N3 ini dia berdistribusi Poisson 3. Berarti kalau kita hitung berapa peluang N3 sama dengan 0, berarti ini adalah E pangkat minus lambda T-nya adalah 3 ya. Berarti minus 3 dikali lambda T pangkat K. Berarti K-nya 0, berarti kan 3 pangkat 0 dibagi K faktorial, berarti 0 faktorial. Berarti peluang N3 sama dengan 0 adalah E pangkat minus 3. Nah, kalau misalkan seandainya kita mau mengganti satuan waktunya bukan per 5 menit, tapi per 1 menit. Jadi T yang saya tuliskan di sini ini kan satuan waktunya per 5 menit ya. Ini kan per 5 menit. Kalau seandainya kita ganti, misalkan satuan waktunya misalkan per 1 menit. Berarti T-nya per 1 menit, berarti T-nya ini masih sama ya. Kita mulai dari 0, cuman 8.15 ini kan berarti T-nya sama dengan 15 ya. Jadi ada banyak cara ya, tergantung bagaimana kita mendefinisikan lajunya per berapa persatuan waktu tertentu. Kalau kita mengambil per 1 menit ya, kalau per 1 menit berarti lajunya menjadi berapa? 1/5 ya. 1/5 per menit. Berarti peluang yang kita hitung adalah peluang N15 ya, karena T-nya sampai dengan 15 tidak ada orang, berarti N15 sama dengan 0. Dan kita tahu N15 dia juga berdistribusi Poisson. Lambdanya adalah sekarang 1/5 dikali T-nya adalah 15. Berarti N15 ini berdistribusi Poisson 1. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung berapa peluang N15 sama dengan 0, ya sama. Kita hitung dari peluang distribusi Poisson E pangkat minus lambda T ya.
E pangkat minus lambda T, minus lambda T-nya adalah, oh ini saya salah hitung ya, 1 ini kosong 1/5 dikali 15 kan harusnya 3 ya. Ini kosong 3, berarti kalau kita hitung peluang N15 sama dengan 0, berarti kan E pangkat minus lambda T-nya kan parameter dari kosong di sini, berarti minus 3 dikali lambda T 3 pangkat 0 ya, dibagi 0 faktorial ya, sebenarnya sama saja ya, jadi kan E minus 3 ya. Jadi ini ketika mendefinisikan proses Poissonnya, parameternya ini harus diperhatikan persatuan waktunya itu mau seperti apa. Tapi kalau menggunakan satuan waktu apapun pasti hasilnya sama ya. Jadi mau kita pakai per 5 menit ataupun mau pakai per 1 menit, itu pasti harus menghasilkan nilai peluang yang sama ya, asalkan kita benar mendefinisikan persatuan waktunya. Oke, contoh berikutnya masih menggunakan studi kasus yang sama, banyaknya kedatangan dalam suatu toko. Misalkan pertanyaan berikutnya di sini saya mau menghitung, ditanyakan berapa peluang ada 5 orang datang, peluang 5 orang datang di antara pukul 9 sampai dengan pukul 9.20. Di sini kita pakai salah satu aja lambdanya. Di sini saya pakai persatuan 5 menit ya. Jadi kita pakai lambdanya adalah 1/5 menit. Sekarang kalau kita gambarkan garis bilangan waktunya, ini kita mulai dari 0. Ini artinya terjadi pada pukul 8. Berarti kalau satuan waktunya adalah per 5 menit. Ya, jadi misalkan ini pukul 8. Ini pukul 9. Ini 9.20. Berarti kalau persatuan 5 menit, berarti 9 ini adalah T-nya sama dengan 12. 9.20 berarti T-nya adalah 16. Berarti peluang yang ditanyakan 5 orang datang di antara 9.20 sampai 9.20. Artinya kita menghitung berapa peluang sampai dengan waktu 16 dikurangi peluang sampai dengan waktu 12. Karena kita mau menghitung peluang di antara 12 sampai 16. Karena proses Poisson ini mengasumsikan kenaikan stasioner ya. Kenaikan stasioner, berarti peluang N16 dikurangi peluang N12 sama saja menghitung peluang banyaknya kejadian di dalam panjang selang sebesar 4. Berarti N4 sama dengan 5. Peluang N4 sama dengan 5 di sini berarti lambda T-nya kan adalah 5 ya. Lambda T-nya kan adalah lambda T-nya 4 ya. Karena di sini kita tuliskan lagi NT, ini kan dia berdistribusi Poisson dengan parameternya lambdanya kan 1, sedangkan waktunya T-nya adalah 4. Berarti ini Poisson 4. Berarti kalau kita asumsikan ini N4 ya. N4-nya berdistribusi NT ya. NT-nya berdistribusi Poisson dengan parameternya 4 dikali 1 ya. M4 berdistribusi Poisson 4, berarti di sini adalah E pangkat minus lambda T, berarti E pangkat minus 4 dikali 4 pangkat K. K-nya adalah 5 dibagi
dibagi K faktorial. K-nya adalah 5 faktorial. Ini silakan nanti dicek. Ini kalau tidak salah hasilnya kurang lebih 0,16 ya. Jadi peluang hanya ada 5 orang di antara pukul 9 sampai 9.20 itu ada peluang sebesar 0,16. Oke, kemudian saya masih punya contoh soal berikutnya. Misalkan yang ditanyakan berapa peluang N4 sama dengan 5 dan N6 itu sama dengan 9. Nah, berapa peluang bersama ini? Sekarang kalau kita perhatikan, ya paling mudah di sini saya gambarkan dulu dalam bilangan, garis bilangan waktu. Ini adalah 0, ini 4, waktu keempat, ini misalkan 9. Oke, diketahui sampai dengan waktu keempat, ini ada sebanyak 5 kejadian. Sedangkan sampai dengan, maaf ya, ini bukan 9, waktunya kan dari indeks N ya. Jadi ini adalah 9, ini adalah 6. Ya. Sampai dengan waktu ke-6, itu ada sebanyak 9. Ya. Ini T-nya yang kita amati untuk T4 sama 6. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan proses Poisson itu kan pertama dia itu bersifat ada kenaikan independen ya. Jadi kalau kita lihat di dalam interval 0 sampai 4 ini kan ada 5 kejadian. Nah, sekarang kalau kita pandang interval dari 4 sampai 6 ya, karena di sini adalah dua interval yang saling lepas, maka kejadiannya saling independen. Berarti dari 4 sampai 6 ini bisa secara langsung bisa kita hitung ada sebanyak 9 dikurangi 5 adalah 4 ya, karena dua interval ini bersifat saling independen. Jadi artinya menghitung peluang N4 sama dengan 5 dan sampai dengan waktu ke-6 ada sebanyak 9 kejadian. Ini bisa kita hitung sebagai peluang di mana sampai dengan keempat ini ada 5 kejadian ya. Dan di antara selang 6 sampai selang 4 waktu keempat ini ada sebanyak 4 kejadian. Berarti ini adalah peluang N4 sama dengan 5. Sedangkan kejadian di antara selang 6 sampai 4 kan hanya bergantung pada panjang selang. Berarti ini adalah N2 sama dengan 4. Ya. Dan kita tahu dua kejadian ini ya, yang terjadi pada dua selang yang tidak beririsan karena saling independen, berarti peluang bersamanya kita bisa hitung sebagai peluang dari kejadian masing-masing. Berarti N4 sama dengan 5 dikali peluang N2 sama dengan 4. Nah, berapa peluang N4 sama dengan 5? Ini kan kita tahu pangkat minus lambda, lambdanya adalah 1, T-nya adalah 4, berarti ya pangkat minus 4, dikali lambda T-nya 4 pangkat K, K-nya adalah 5, dibagi 5 faktorial. Kemudian dikali N2 sama dengan 4, berarti kan pangkat minus lambda T, lambdanya 1, dikali T-nya adalah 2, berarti pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 4, dibagi 4 faktorial. Oke, nanti silakan ini dihitung sendiri ya. Ini adalah hasil peluang dari tadi ya, pada sampai dengan keempat ada 5 kejadian dan 6 itu ada 9 kejadian. Oke, contoh berikutnya.
Misalkan berapa peluang? Yang ditanyakan adalah 5 orang datang pukul 8.15. Ada 5 orang datang sampai dengan pukul 18, diberikan ada 2 orang datang pukul 8.10. Jelas dari pertanyaan peluang ini dia adalah peluang bersyarat ya, karena ada kata-kata diberikan. Jadi diberikan ada 2 orang datang pukul 8.10. Kita mau menghitung berapa ada 5 orang datang pada pukul 18. Nah sekarang kita untuk memudahkan kita gambarkan lagi garis bilangan waktu. Di sini kita mulai pukul 8, kemudian ada pukul 8.10, ada pukul 8.15. Oke, jadi kalau kita pakai satuan waktunya adalah 5, berarti ini adalah T-nya ini 0, 8.10 itu adalah 2, 8.15 ini adalah 3. Oke, nah yang diketahui adalah diberikan ada 2 orang datang sampai dengan pukul 8.10. Berarti ini ada 2 orang. Berapa 5 orang datang sampai dengan pukul 8.15? Berarti 5 orang datang, kita melihat dari awal waktu sampai dengan pukul 8.15 ini ada sebanyak 5 orang. Berarti dengan kata lain kita tahu bahwa di antara interval 8 sampai 10, 8.10 sampai 8.15 ini ada sebanyak 3 orang karena 2 interval ini kan saling lepas ya. Berarti yang mau kita hitung di sini apa? Peluang ya. Diberikan bahwa sampai dengan waktu kedua atau 8.10, karena kita pakai satuan waktunya 5 menit berarti N2 ada sebanyak 2 orang. Yang dihitung berapa peluang sampai dengan waktu ketiga atau sampai dengan 8.15 ini ada sebanyak 5 orang. Nah, bagaimana menghitung peluang bersyarat? Ya kan kita tahu ya, kalau kita punya peluang A diberikan B, ini sama saja dengan menghitung peluang bersama. N3 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 2 dibagi dengan peluang yang kita syaratkan, yaitu peluang N2 sama dengan 2. Nah sekarang berapa peluang bersama dari N3 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 2. Nah peluang N3 sama dengan 5 dan peluang N2 sama dengan 2 ini kan sama saja seperti yang diberikan pada soal C ya. Berarti ini bisa kita hitung sebagai peluang N2 sampai dengan waktu kedua ada sebanyak 2 kejadian, dan peluang di antara 2 dan 3 itu kan berarti ada sebanyak 3 kejadian. Berarti di antara N3 dikurangin N2 ini ada sebanyak 3 kejadian. Karena kita tahu 2 kejadian ini saling lepas, berarti 2 kejadian yang diantara 2 saling lepas ini saling independen. Berarti bisa kita hitung sebagai perkalian dari peluang masing-masing. Berarti ini adalah sama dengan peluang N2 sama dengan 2 dikali, karena N3 dikurangin N2 hanya bergantung pada panjang selang, berarti ini adalah peluang N1 sama dengan 3 ya, dibagi dengan peluang N2 sama dengan 2. Peluang N2 sama dengan 2 ini kan bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, berarti sisanya adalah peluang N1 sama dengan 3. Ya, saya tuliskan di sini peluang N1 sama dengan 3 ini kan sama dengan, kalau kita kembali lihat
peluang distribusi peluang Poissonnya adalah E pangkat minus lambda, lambdanya adalah 1, T-nya adalah 1, berarti E pangkat 1 dikali lambda T 1 pangkat K, K-nya adalah 3 dibagi 3 faktorial. Berarti ini adalah 1 per 6 ya. Jadi ini hasilnya adalah 1 per 6 E pangkat